Universitas Pajajaran gelar Festival Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM 4.0 di lapangan parkir Balai Santika, Kampus Jatinangor, Sumedang, Rabu 7 September. Kegiatan ini dibuka secara langsung dengan pelepasan peserta program magang dan studi independen dan bersertifikat batch ketiga oleh Wakil Rektor Unpad Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Arif Samsulaksan. Sebanyak 699 mahasiswa Universitas Pajajaran lolos untuk program MSIB batch ketiga. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 45%. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berpesan, para peserta yang lolos ini diharapkan dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun jejaring dan mendapat pengalaman kerja. Ya, jadi Festival Kampus Merdeka adalah salah satu upaya kita untuk lebih memperkenalkan dan menggairahkan minat dan semangat teman-teman mahasiswa, prodi, dosen untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Karena kami pikir program ini sangat baik dan juga dapat mempersiapkan mahasiswa lebih baik pada saat nanti mereka lulus sebagai seorang sarjana di masyarakat. Ya, artinya kita bersyukur ya, alhamdulillah. Jadi dari tahun ke tahun ternyata kualitas dan kuantitas mahasiswa yang mengikuti program ini akan lebih banyak. Ini artinya bahwa kita semua sadar bahwa ini hanya bukan masalah program pemerintah, tetapi lebih ke arah bagaimana mereka tahu mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik dengan program Kampus Merdeka ini. Ya, jadi yang pertama tentu saja manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena kesempatan ini adalah kesempatan sangat berharga. Tadi dilihat bahwa begitu banyak yang ikut, tetapi terpilih adalah segitu orang. Yang kedua adalah kesempatannya tidak datang dua kali ya. Jadi ini persiapkan betul, bangun networking, pelajari dunia kerja, sehingga nanti pada saat mereka nanti lulus, ini betul-betul sudah siap berbeda dengan teman-teman yang tidak ikut Kampus Merdeka. Gitu. Festival MBKM ini dihadiri langsung oleh Kepala Program MSIB Kementerian Pendidikan, Haryo Kusuma Wibawa. Kepala Program MSIB menjelaskan, program ini ke depan akan ditingkatkan untuk kuota penerimaan, sehingga mencapai 50.000 peserta MBKM dalam satu semester. Nah, ini satu hal juga yang positif ya, karena saya melihat antusiasme mahasiswa Unpad itu sebenarnya sudah tinggi dari dulu ya. Cuman dulu memang peluang yang kita berikan sedikit. Kita hanya memberikan 12.000, sekarang 27.000. Harapan saya sebenarnya kayak Unpad, ITB, kemudian universitas lain yang notabene mahasiswanya besar, itu paling tidak ada 1.000 lah mahasiswa. Nah, di tahun depan kita akan tingkatkan lagi menjadi 50.000 serapannya. Harapan saya Unpad bisa menjadi 1.000 atau bahkan 2.000. Nah, beberapa hal yang menjadi perbedaan adalah dari sisi administratif ya, tentu saja. Di angkatan pertama kedua kita tidak memandang bahwa mahasiswa itu harus mendapatkan izin dari kampus. Jadi boleh mendaftar duluan. Masalah izin itu kan bisa belakangan. Dulu kita berpikir begitu. Ternyata bermasalah itu. Di antaranya adalah ada 2.000 mahasiswa yang mundur, kemudian ada mahasiswa yang bisa menjalani program tapi tidak mendapatkan rekognisi SKS. Jadi konsekuensinya dia harus mengulangi dong semesternya atau menambah waktu kuliah. Nah, angkatan ini kita buat izin dari kampus itu harus di depan. Karena dari proses izin itu ada proses diskusi, dan dari diskusi itu akan memperlancar proses rekognisi SKS kembali mahasiswa ke kampusnya masing-masing. Baik, nah yang pertama yang kita lakukan adalah tentu menambah kuota ya, karena keinginan dari Mas Menteri setidaknya 50% dari sekitar 8 juta mahasiswa itu mengikuti program Kampus Merdeka. Kita sekarang masih sedikit banget nih, ya di MSIB aja baru sekitar 50.000 dalam satu tahun ya. Nah, di angkatan ke depan kita akan meningkatkan menjadi 50.000 satu semester. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita akan menyerap lebih banyak inovasi dari kampus. Ya, kolaborasinya tidak hanya kepada perusahaan-perusahaan yang notabene menjadi perusahaan tujuan dari lulusan mahasiswa ya, tapi kita akan lebih banyak ke perusahaan-perusahaan yayasan, atau mungkin NGO, atau mungkin bahkan organisasi-organisasi regional seperti PBB dan anak-anak organisasinya ya. Itu yang belum kita sasar dan itu akan kita sasar di angkatan ke depan. Saya selalu pastikan mahasiswa yang lolos dan selesai ada satu kata kunci di situ adalah pay it forward. Ya, ini semua terjadi karena kebaikan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman semuanya ya. Zaman kita dulu nggak ada tuh.
ya yang seperti ini. Kita sekarang mendapatkan dukungan dari kementerian, dari dosen, dari perguruan tinggi, bahkan dari masyarakat dan dari organisasi perusahaan. Itu tidak didapatkan. Jadi pay it forward. Semua kebaikan yang telah teman-teman dapatkan, tolong bayarkan kembali. Dengan cara apa? Ikuti program dengan baik, serap ilmu-ilmu dan keterampilan yang ada di sana, kemudian terapkan di dunia nyata, dan jadilah pemimpin-pemimpin Indonesia yang membangun bangsa dalam 1-5 tahun ke depan. Terakhir ya, jadi nanti program kita ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.